orang Jawa itu memiliki agama yang menurut beliau bernama Kapitayan. Yang disembah itu monoteis, namanya Hyang. Maka orang Jawa itu sejak dulu beribadah itu disebut sembah Hyang, menyembah Hyang, zat yang maha satu. Halo guys, buat kalian yang sudah menonton video saya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke? Kalau kita cermati bagaimana tanah Jawa dibabat, dimulai peradaban barunya, nama ini tidak boleh dilupakan. Maulana Malik Ibrahim dari Kashan. Pada tahun 2017, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta mengundang tokoh-tokoh untuk diberikan presentasi hasil penelitian mutakhir tentang asal-usul Maulana Malik Ibrahim. Karena di nisannya disebut Al-Kashani, berasal dari negeri Kashan. Negeri Kashan ini dulu bagian dari tanah Persia, dan ternyata menurut penelitian tersebut disimpulkan sekarang masuk bagian dari negara Azerbaijan. Ngertos boten Bu Azerbaijan? Golekin yang peta orang mesti ketemu. Nyari di peta Turki ke arah timur, Laut Hitam, munggah sithik, goleki pojok kono kuwi. Di situ yang namanya negara Azerbaijan. Dan Maulana Malik Ibrahim ini dari Azerbaijan berpetualang ilmu menuju ke Mesir. Di Mesir sinau di Al-Azhar Asy-Syarif. Di masa itu Kesultanan Mamluk yang memerintah dunia Islam. Belajar di Mesir, beliau membaca karya pengelana agung dari abad sebelumnya namanya Ibnu Battutah. Ibnu Battutah ini pernah singgah lama di Samudra Pasai. Yang dia tulis samudra dalam tulisan Arab Sumutroh. Samutroh. Akhirnya menjadi nama pulau yang kita kenal Sumatera. Gara-gara Ibnu Battutah nulis samudra menjadi Samutroh, pakai pok menjadi Sumatrah. Di situ Maulana Malik Ibrahim terpesona membaca penjelasan Ibnu Battutah tentang negeri-negeri di wilayah timur. Dan di situ disebutkan banyak yang belum mengenal Islam, maka bangkitlah semangatnya. Pun pok men piye carane kula kudu tekan mriko. Saya mau berdakwah di sana. Luar biasa orang ini. Menumpang kapal-kapal yang berlayar sesuai angin muson barat ke arah timur dengan beberapa perhentian. Akhirnya tiba di Gresik, Pak. Ketika tiba di Gresik, qadarullah wa masya'a fa'al, masa itu kerajaan Majapahit dalam keadaan perang saudara parah. Perang saudara ini antara Wikramawardhana, menantu Maharaja Hayam Wuruk Raja Sanagara, dengan putra Hayam Wuruk dari Selir yang bernama Bre Wirabumi di Blambangan. Pada saat itu kedudukan Wikramawardhana ada di Wirosobo atau di wilayah Mojo Agung sekarang, mungkin dekat Trowulan sebagai situs utama Majapahit. Bre Wirabumi di Blambangan. Perang ini disebut sebagai Perang Parekrek. Ada sejarawan bukan Jawa, karena orang Medan dia sebutnya Perang Paregrek. Perang Paregrek ini sangat dahsyat, menyebabkan kesengsaraan rakyat di berbagai wilayah
antara Mojokerto ke Banyuwangi. Karena di situ medan perangnya. Sawah-sawah ditinggalkan lari ke gunung karena takut, maka krisis pangan melanda Majapahit. Apa yang dilakukan Maulana Malik Ibrahim? Inilah dakwah. Pertama-tama bukan membangun pesantren, Pak. Dakwah itu menjawab persoalan masyarakat. Maka menurut serat wali sana, serat babat para wali, Maulana Malik Ibrahim mendirikan bendungan kecil, membangun saluran irigasi, mencetak sawah baru yang bisa panen setahun 2 kali. Ditanami sawah itu, diajak masyarakat, dan masyarakat kepada beliau sangat hormat. Orang Jawa itu menurut Profesor Agus Sunyoto sejak dulu kala sangat menghormati, memuliakan pemuka agama. Sebelum kedatangan agama Hindu dan Buddha, orang Jawa itu memiliki agama yang menurut beliau bernama Kapitayan. Yang disembah itu monoteis, namanya Hyang. Maka orang Jawa itu sejak dulu beribadah itu disebut sembah Hyang, menyembah Hyang, zat yang maha satu. Jadi Profesor Agus Sunyoto menolak teori bahwa sebelum Hindu Buddha, Nusantara kita ini isinya animisme dan dinamisme. Bukan, kata beliau. Di Jawa sudah ada yang disebut Kapitayan, agama yang monoteistik. Tidak menutup kemungkinan itu adalah ajaran nabi-nabi terdahulu yang masih tersisa. Dari dulu yang namanya Pandito Kapitayan, yang namanya Brahmana Hindu, yang namanya Biksu Buddha, itu di Jawa menempati posisi yang sangat terhormat. Maka ketika ada ulama Islam yang datang, posisinya sama dihormatinya. Maka beliau menolak teori Snuk Hurgrons yang mengatakan Islam dibawa oleh para pedagang. Kata Profesor Agus Sunyoto, tidak mungkin. Orang Jawa itu pada zaman itu, apalagi dipengaruhi agama Hindu, memandang rendah kaum pedagang. Nyuwun sewu sing jenenge bakul, iki mesti golek untung. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Menghalalkan berbagai cara. Negatif, Pak. Maka yang menyebarkan, membawa dinil Islam ini kenapa sukses? Bukan kaum pedagang ansih, tetapi ulamanya datang, termasuk Maulana Malik Ibrahim yang langsung dipuja masyarakat sebagai seorang Brahmono Selam. Brahmono pemuka agama, Selam artinya Islam. Maka ketika beliau dawuh, ayo nandur pari bebarengan, banyak yang ikut. Lama-lama tanya penjenengan, Kanjeng Maulana, kok setiap pagi sebelum matahari terbit, siang hari, sore hari, petang hari, malam hari, jengkang jengking madhep ngilen. Niku ki ngopo? Barulah beliau menjelaskan agamanya perlahan-lahan, termasuk yang mereka tanyakan, yaitu sholat. Luar biasa, pada masa pemerintahan Maharani Suhita, Maulana Malik Ibrahim mendapat penghargaan dari kerajaan Majapahit dan diberi gelar sebagai Wong Agung Majapahit. Itulah kenapa di nisan beliau tertulis Fakhrul Muluk, kebanggaan semua raja-raja. Bagaimana tidak, nyawah bersama rakyat, sawah hasilnya disumbangkan kepada rakyat Majapahit yang lain, bahkan disumbangkan ke istana Majapahit. Menjawab krisis, menjadi solusi. Maka dihormati, dimuliakan, digugu, ditiru Maulana Malik Ibrahim.
Ada satu versi cerita yang menarik membuat kita yakin Maulana Malik Ibrahim ini selain memulai dakwah dengan menjawab persoalan masyarakat, juga sangat pandai menangkap peluang yang bisa digunakan untuk membesarkan dakwah. Peluang itu adalah armada Laksamana Cheng Ho. Pada masa dinasti Ming, Kaisar Zhu Di bertahta di Beijing dan memerintahkan Laksamana Cheng Ho membawa muhibah pelayaran ke selatan, membawa armada raksasa. Lebih dari 300 kapal. Kapal terbesarnya Cheng Ho, mari kita ukur dengan yang datang di zaman yang lebih belakang, yang mengaku menemukan Amerika, namanya Columbus. Rekonstruksinya menunjukkan kapal Columbus dibentuk seperti Lego, jumlah 48 disusun-susun jadi satu. Nah, itulah ukuran kapalnya Cheng Ho. Santa Maria, kapalnya Columbus, itu Lego siji. Ditumpuk-tumpuk 48 buah menjadi satu, baru ukurannya sama dengan kapalnya Cheng Ho. Sekretarisnya Cheng Ho namanya Ma Huan. Orang Tiongkok pada zaman itu marganya Ma, maka marga Ma dipastikan Muslim. Karena Ma pada saat itu singkatan dari Muhammad. Muhammad Huan adalah sekretaris Cheng Ho. Maulana Malik Ibrahim begitu armada Cheng Ho mendarat di Tuban, langsung maju. Pak Mahuan, saya Muslim, jenengan Muslim. Kita ingin berdakwah, bolehkah saya dibantu? Bagaimana caranya saya membantu, kata Mahuan. Saya pinjem tentara jenengan yang berasal dari Yunan, dari Cina Selatan yang juga biasa bikin sawah. Bantu saya nyetak sawah di antara Tuban ini sampai ke Gresik. Kata Mahuan, saya akan minta persetujuan Laksamana, kalau beliau setuju akan saya berikan. Betul, pada saat itu 3.000 tentara diperbantukan kepada Maulana Malik Ibrahim untuk nyetak sawah-sawah di Jawa. Luar biasa. Yang namanya ulama yang pandai menangkap peluang dakwah yang luar biasa. Dasar dakwah yang dilangsungkan oleh Maulana Malik Ibrahim menjadi kekuatan yang sangat kokoh bagi ulama-ulama selanjutnya. Karena orang Jawa mengenal Maulana Malik Ibrahim sebagai Brahmono Selam atau ulama Islam, maka ulama Islam yang datang di generasi berikutnya semua diterima dengan lapang dada. Semua diterima dengan sambutan yang baik. Dalam babat disebut Maulana Ibrahim Asmoro. Pakar sejarah Wali Songo Umar Hashim mengatakan Asmoro di sini orang Jawa menyebutnya Maulana Ibrahim Asmoro Kandi. Asmoro Kandi kata beliau adalah As-Samarkandi, artinya asalnya dari Samarkand, negaranya sekarang Uzbekistan. Adoh meneh iki. Mau Azerbaijan saiki Uzbekistan. Maulana Ibrahim As-Samarkandi ini memiliki pertalian keluarga dengan kerajaan Champa. Champa ini ada yang mengatakan di wilayah Kamboja sekarang ada perkampungan Muslim Champa. Ada yang mengatakan Champa ini Jempa, karena babat tanah Jawa menyebutnya Cempo. Jempa ini ada di Aceh. Dan waktu itu memang sudah sebuah kerajaan Muslim. Sementara Maharani Majapahit saat itu Ratu Dwarawati juga seorang putri Champa.
Maka dia utus 2 putranya untuk datang ke Jawa berdakwah. Yang pertama namanya Maulana Ahmad Rahmatullah. Maulana Ahmad Rahmatullah. Yang kedua namanya Maulana Ishaq. Dan 2 orang ini kemudian bagi tugas. Maulana Ahmad Rahmatullah datang ke Majapahit Barat. Maulana Ishaq datang ke Majapahit Timur. Majapahit Barat tadi pusatnya di Mojokerto, Majapahit Timur pusatnya di Banyuwangi, Belambangan. Di Majapahit Barat Maulana Ahmad Rahmatullah karena merupakan keponakan dari Ratu Dwarawati diterima di istana, mohon diberikan kesempatan untuk menjadi guru. Guru apa, Pak? Maulana Ahmad Rahmatullah menawarkan, saya bisa menjadi guru tata negara. Bukan bikin pesantren. Sekolah pertama Maulana Ahmad Rahmatullah didirikan di Ampel Denta di Surabaya adalah sekolah tata negara. Karena pada saat itu para dang acarya, para guru negara Majapahit banyak yang tewas selama perang. Maka kekurangan guru untuk ngajari para pangeran, putra raja, putra para bangsawan, putra para adipati. Maulana Ahmad Rahmatullah dengan cerdas mengatakan, saya siap jadi guru mereka. Maka jadilah padepokan perguruan tata negara di Ampel Denta Surabaya, sehingga Ahmad Rahmatullah kemudian dikenal sebagai Susuhunan Ampel. Maka anak-anak raja dikirim ke situ, anak-anak adipati dikirim ke situ, anak-anak para bangsawan dikirim ke situ dari belajar tata negara, terpesona akhlak, akhirnya belajar Islam. Sehingga Islam masuk ke keluarga, kerajaan dan keluarga para adipati, terutama adipati pesisir. Ini yang luar biasa dari Ahmad Rahmatullah. Maulana Ishaq di Belambangan tiba ketika Belambangan dilanda wabah penyakit. Begitu menurut Babat Tanah Jawa.